Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin sidang sholat isya dan taraweh plus witir Masjid Abu Bakar Asy-Shiddiq rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Romel Tea di acara kultum atau tausiah atau ceramah Ramadan. Ini penampilan yang kedua. Alhamdulillah ingat Pak ya, sekretaris juga lupa mengingatkannya. Beruntung saya cek di jadwal, gening sim kuring gitu ya, beruntung belum meluncur ke sono. Jadi aman. Pada malam hari ini Bapak Ibu, saya diamanahi oleh panitia menyampaikan tausiah tentang calon penghuni surga. Aduh, pikabitaannya. Ini temanya enteng Pak. Kenapa disebut enteng? Karena banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri ahlul jannah. Ciri-ciri ahli surga banyak sekali. Yang sulit tentu saja kita mengidentifikasi mengidentifikasikan diri kita dengan ciri-ciri ahli surga tersebut. Dalam kuliah singkat ini saya akan sampaikan secara singkat juga dua saja, satu Al-Quran, satu kutipan ayat Al-Quran, dan satu kutipan hadis, lebih tepatnya kisah tentang seorang calon penghuni surga. Kita puasa tujuannya la'alakum tattaqun. Kita ibadah selain puasa pun, sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lain, apapun jenis ibadahnya, tujuannya adalah la'alakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus kalau sudah takwa ngapain? Kalau sudah takwa, maka kita akan menjadi calon penghuni surga. Kalau sudah bertakwa, kita akan menjadi ahli surga, pewaris surga Firdaus. Karena Allah menciptakan surga, uiddat lil muttaqin. Nah, maka ciri-ciri calon penghuni surga, atau ringkasnya nih, calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa, bukan penghuni surga. Imam Ketua DKM kita, Pak Tisna, Ustadz Tisna, itu punya ayat favorit kalau ngimaman. Betul Pak ya? Punya. Qad aflahal mu'minun. Terusin Pak. Itu ayat itu 1-11 kalau tidak salah, itu menunjukkan ciri-ciri ahli surga. Sekaligus ciri-ciri orang bertakwa, sekaligus ciri-ciri orang beriman. Karena di akhir ayatnya disebutkan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah pewaris surga Firdaus. Nah, tapi yang akan kita bahas bukan ayat itu. Juga ciri-ciri mutakin ada di Al-Baqarah ayat 1-5 supaya lebih spesifik. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu, ciri-ciri calon penghuni surga secara global sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa, itu kan umum. Karena memang Rasulullah mengatakan ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, apakah cukup untuk menjadi ahli surga, untuk masuk surga?" Cukup, kata Rasulullah. Begitu Anda melaksanakan rukun Islam, 5 rukun Islam itu cukup. Itu kan global. Nah, lebih rinci, lebih detail, spesifik, kita mulai dari Quran dulu deh. Dalam Quran surat Ali Imran, keluarga Imran, ayat 133 sampai 135, ini spesifik ini. Diawali dengan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampun Allah
ila magfirati min rabbikum, memohon ampunan Allah supaya kalian masuk surga, dan surganya itu seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard, uiddat lil muttaqin. Surga ini diciptakan, dibuat Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti sekali lagi, calon penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri takwa sekaligus ciri-ciri atau karakter ahli surga. Disebutkan di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu yang akan menjadi penghuni surga adalah orang yang gemar bersedekah, baik dalam keadaan lapang, lagi banyak duit gitu, maupun dalam keadaan dorok, dalam keadaan sulit. Boro-boro sedekah, cenah, kira-kira gitu. Tapi orang bertakwa mah menyempatkan diri saja. Yunfiquna, menginfakkan sebagian hartanya untuk perjuangan jalan Allah, untuk membantu fakir miskin, membantu yang lebih membutuhkan, fisarra'i wad dharra. Jadi ciri pertama adalah orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar berinfak, apalagi bayar zakat, apalagi zakat fitrah. Yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Ini rada susah ya. Kamu mau balap liar jam 2 mah. Aduh. Balap liar itu godaan bagi orang-orang bertakwa, saudara-saudara. Sebaiknya memang kita menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyiruh. Kalau ada kemunkaran ya ubahlah tanpa rising wae, kira-kira gitu ya. Sudahlah, balap liar itu urusan polisi. Kalau polisi nggak sanggup, serahkan ke saya. Berikutnya, wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, orang-orang takwa itu memaafkan, pemaaf. Kecuali memaafkan balap liar. Itu mah melanggar hukum atau Pak, hukum positif, hukum segala hukum eta mah. Ya aneh nate teh dihukum-hukum, nu sok cilaka teh nu balager Pak, aneh nate Pak. Kan suka ada tiba-tiba kecelakaan. Yang balap bukan Pak, itu mah tuh kan. Anu bager sok cilaka, anu balap itu. Itu betul-betul godaan bagi orang-orang bertakwa penghuni surga. Ya. Wal 'afina 'anil nas, karena dia mampu kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah, maka 'afina 'anil nas. Mereka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memang suka orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah juga menegaskan bahwa infak, kemudian menahan amarah, memaafkan orang lain, itu termasuk muhsinin, orang-orang yang ihsan. Apalagi ciri-ciri berikutnya, di ayat berikutnya disebut fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu, penghuni surga itu bukan berarti bebas dari dosa, enggak. Kata Allah tadi, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, kalau orang-orang bertakwa calon penghuni surga itu berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri berbuat dosa, maka zakarullaha, mereka segera ingat sama Allah, kemudian minta ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kata Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Jadi orang bertakwa itu ciri orang bertakwa calon penghuni surga, ciri yang keberapa berarti? Keempat itu, mereka juga suka berbuat salah, bukan suka ya. Kadang, jarang orang takwa masa sering berbuat dosa ya. Kalau seandainya mereka berbuat fahisyah, berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, mereka segera ingat Allah dan memohon ampun kepada Allah dengan catatan walam yusirruna ma'a ala ma fa'alu, mereka tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Apakah kita demikian? Mudah-mudahan insyaallah. Jadi itulah 4 ciri calon penghuni surga secara spesifik. Rasulullah terakhir mengabarkan satu lagi ciri spesifik calon penghuni surga.
yang menunjukkan penghuni surga itu orang baik, orangnya hidupnya tenang dunia dan akhirat. Dalam riwayat Anas bin Malik, dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk menunggu waktu sholat begitu. Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Tiba-tiba datang seorang Ansor, sahabat Ansor, digambarkan jenggotnya masih basah, ya. Kalau yang di depan kita udah kering kayaknya ya, dari air wudhu ya. Mr. and where do you come from, sir? Ya, min aina antum? Myanmar. Dari mana? Amerika. United States of America. Okay, welcome to the jungle. Welcome to the Gria Cempaka. Ya. We are kind people, okay? Thank you very much. Bisa Inggris saya etik lah. Nah, tadi tanya. Oh iya, datang orang yang jenggotnya masih basah, Pak. Ya. Ya, he take ablution, ya. Jenggotnya masih basah, water in his jenggot, dan dan menenten sendal gitu. Nah, besoknya lagi Rasulullah kembali bersabda, sebentar lagi akan muncul ahli surga. Datang lagi tuh orang yang sama, sahabat Ansor, sama, masih basah jenggotnya, kemudian menenteng membawa sendal. Kok sendalnya dibawa ke dalam ya? Oh iya, kan waktu itu Masjid Nabawi belum seperti sekarang ya, belum dibawa. Lalu malam ketiga, keesokan yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan demikian, akan muncul penghuni surga. Datang lagi orang yang sama dengan kondisi yang sama, jenggotnya masih basah. Pak, Bu, kenapa disebutkan dalam hadis itu jenggotnya masih basah? Karena kita dianjurkan tidak menyeka itu bahasa Indonesia non? Menyeka kita. Mengusap, ngagaringkeun. Mengelap. Menehesnya. Ya kita tidak anjurkan, kata pahaman, menyetrika habis air wudhu. Itu gambaran betapa air wudhu itu tetesan demi tetesan yang jatuh ke bumi itu, insya Allah akan menjadi saksi di alam akhirat nanti. Amin. Jadi sedih kita ceritainnya nih ya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan 3 kali akan muncul penghuni surga 3 kali dan orangnya sama, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash memantau orang itu, kemudian mendekati orang tersebut dan mengatakan, Pak, boleh nggak saya nginep di rumah Bapak 3 hari saja? Ngapain? Kira-kira gitulah bahasa kitanya. Saya lagi pas ya sama Bapak saya. Ngabadul, berbohong dia. Oh boleh, silakan. Padahal maksud Abdullah bin Amr bin As itu adalah ingin menyelidiki, melakukan investigasi. Apa amalan yang dilakukan oleh orang ini sampai Rasulullah 3 kali berturut-turut menyebutkan ini penghuni surga, calon penghuni surga, ini ahli surga. Setelah 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As nginap di rumah orang tersebut, tidak disebutkan namanya dalam hadis tersebut. Abdullah heran. Asa biasa-biasa saja ibadahnya. Tidak pernah dia misalnya tidak pernah kebetulan melihat lagi sholat malam, lagi tadarus, lagi zikir apa gitu sampai tertidur misalnya, enggak. Cuma sesekali suka lihat kalau orang ini terbangun dari tidurnya, dia bilang Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, zikir gitu. Kemudian keesokan harinya sahabat Abdullah bin Amr bin As ini pamit dan terus terang, Pak, sebetulnya saya nginap itu bukan berantem dengan bapak saya. Saya cuma penasaran, kepo, bahasa sekarang mah. Cuma kepo, apa amalan yang bapak lakukan sehingga Rasulullah mengatakan Anda ini ahli surga? Oh begitu. Kamu tanya, enggak begitu juga ya. Bertanya-tanya enggak juga. Nah, sahabat Ansor ini mengatakan, saya beribadah seperti biasa, tidak istimewa. Cuma, nah ini dia salah satu ciri yang kelima berarti. Saya tidak pernah hasad, tidak pernah iri dengki ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan.
Intinya orang ini hatinya bersih, tidak pernah iri, tidak pernah hasad. Kalau orang lain senang, dia ikut senang. Orang lain susah, dia ikut susah dan mencoba membantu. Bukan orang lain senang, dia sedih, nggak begitu. Jadi menghindari hasad adalah salah satu ciri calon penghuni surga. Masuk akal, karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jauhilah hasad, karena hasad itu menghanguskan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Masyarul muslimin rahimakumullah wal muslimat rahimakumullah, demikian ulasan mengenai calon penghuni surga based on Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan kita termasuk golongan calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.